Prinsip kebutuhan gizi makro dan mikro dalam keadaan darurat serta monitoring akses pangan dan asupan yang memadai. Ketika suatu bencana terjadi, kita perlu mengkaji akan dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Kegiatan kunci kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi meliputi analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal, kemudian RHA gizi, kemudian penapisan balita, ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian kajian multisektor, kemudian survei gizi. Apa yang dilakukan pada analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal, yaitu pengumpulan dan analisis data, pelaporan dan diseminasi hasil kajian. Kemudian RHA gizi itu yang dilakukan ada perencanaan kajian, mengumpulkan dan analisis data, pelaporan dan diseminasi kajian hasil kajian. Kemudian penapisan balita, ibu hamil dan ibu menyusui, ada perencanaan, penapisan dan pelaksanaan pelaporan. Untuk kajian multisektor itu memastikan agar indikator terkait gizi di dalam perangkat kaji multisektor keterlibatan dalam pengumpulan data dan analisis data dan pelaporan. Survei gizi itu perencanaan kajian, pemantauan kemajuan pelaksanaan survei dan pelaporan dan diseminasi. Jadi pada saat bencana itu yang dilakukan adalah siaga darurat segera setelah bencana. Kemudian 1-3 hari setelah bencana dilaksanakan segera setelah bencana atau fase tanggap darurat. Kemudian setelah fase tanggap darurat 1-3 hari. Kemudian untuk kajian multisektoral itu 3-7 hari setelah bencana. Kemudian untuk survei gizi itu dilakukan pada saat 7-14 hari setelah bencana atau dilaksanakan setelah kondisi mulai normal pada fase transisi darurat. Jadi ini tahapannya untuk kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi, kelompok rentan yang mencakup pengumpulan data, jumlah data, lokasi kelompok rentan, serta dukungan yang diperlukan untuk penyelamatan jiwa guna mempertahankan status gizi mereka. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana respon gizi. Prinsip kebutuhan gizi makro dan mikro dalam keadaan darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dari awal sebelum bencana terjadi, mulai saat bencana terjadi dan setelah bencana terjadi. Pemberian makan saat tanggap darurat dilakukan untuk mencegah korban bencana lapar di tempat pengungsian, serta mempertahankan status gizi korban bencana stabil atau status gizinya baik, bahkan memperbaiki status gizi korban yang status gizinya kurang baik. Kebutuhan zat gizi makro, energi. Prinsip kebutuhan energi zat gizi menggunakan rata-rata per kapita untuk suatu populasi yang telah dihitung dengan mengambil kebutuhan rata-rata tertimbang pada kelompok umur, jenis kelamin sesuai AKG. Jadi menurut PMK nomor 28 tahun 2019, kebutuhan energi orang dewasa memakai AKG rata-rata orang dewasa. Kebutuhan ibu hamil itu ditambah 30 kilokalori per orang per hari. Ini hampir sama dengan ibu menyusui, cuman ditambah dengan 500 kilokalori. Kemudian untuk lansia menggunakan AKG yang sesuai dengan orang dewasa dan teksturnya makanan lunak. Untuk bayi itu adalah 700 sampai 700 kilokalori per orang per hari dan balita 1200 kilokalori per orang per hari. Untuk kebutuhan energi makro itu ada protein, lemak, karbohidrat. Protein itu 10-12%, sekitar 50 gram. Kemudian lemak itu 17%, sekitar 40 gram. Untuk anak-anak 30-40, dan wanita hamil menyusui 20% lemak dari total energi.
Kebutuhan karbohidrat adalah sisa persen dari protein lemak dari total energi. Kebutuhan zat gizi mikro ini vitamin A, B1, B2, B6, folat asid, vitamin C, vitamin D, iron, iodin. Ini kebutuhan per hari. Syarat penyusunan menu makanan saat bencana. Syaratnya itu teknik memasaknya harus sederhana, praktis dan mudah dibagikan, kemudian mudah dikerjakan dengan cepat. Kemudian berdasarkan pangan yang ada di daerah setempat. Misalnya ada sayur apa atau ada makanan apa dimasak pada daerah setempat. Kemudian bentuk makanan yang makanan biasa dan lunak. Kemudian bahan makanan tidak banyak menghasilkan sampah. Kemudian memenuhi syarat gizi seimbang dan sesuai AKG. Syarat gizi seimbang itu ya harus ada karbohidrat, ada sayur dan buah, ada protein, ada lemak, gula, garam sedikit. Khusus menu PMBA sesuai anjuran yang ditetapkan. Menghindari atau mengurangi penggunaan makanan dalam kemasan. Contoh menu dalam fase tanggap darurat. Ini menu ibu menyusui 2500 kilokalori contohnya. Kalau untuk yang vegan atau vegetarian, untuk telur boleh diganti dengan telur vegetarian. Untuk ayam bisa diganti dengan tahu, tempe. Ini menu ibu hamil menyusui 2500 kilokalori. Jika vegetarian atau vegan, semur ayamnya boleh diganti dengan tahu atau tempe atau kacang-kacangan atau biji-bijian sebagai pengganti protein hewani. Susu boleh diganti dengan susu kedelai, susu almond. Ini contoh menu anak usia 1-3 tahun. Ini contoh menu perempuan dewasa 2200. Panduan gizi seimbang pada masa COVID-19. Konsumsi makanan gizi seimbang sesuai isi piringku, batasi konsumsi gula, garam, lemak, konsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan, hindari rokok, alkohol, istirahat yang teratur, tidur yang cukup, rileks dan kendalikan emosi, aktivitas fisik. Jadi yang dimakan itu sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna-warni, ada warna hijau, putih, ungu, merah, oranye. Panduan gizi seimbang selama masa isolasi mandiri. Jenis diet itu jenis diet tinggi energi, tinggi protein. Prinsip diet itu energi tinggi, protein tinggi, lemak yang cukup, karbohidrat yang cukup, vitamin mineral yang cukup. Tujuan diet adalah memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan akibat infeksi. Ini contoh diet TEP 2700. Jadi boleh lauk hewaninya untuk yang vegan boleh diganti dengan lauk nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, produk kedelai. Susu boleh diganti dengan susu kedelai, susu almond, susu nabati yang lainnya. Ini contoh menu. Ini perlu stok makanan darurat di rumah pada saat pandemi. Kacang-kacangan, biji-bijian, grains, oatmeal, buah, susu nabati kalau untuk yang vegan. Ini contoh menu 2100 kalori. Kemudian monitoring akses pangan, asupan yang memadai, monitoring untuk menilai kecukupan pangan. Ada 4, yaitu food, people, line, and supply. Pada tingkatan sumber daya, janji pengiriman dan pengantaran ke tempat kemah pengungsian, stok yang tersedia di gudang. Kemudian food distribution process. Monitoring organisasi aktual
dari sistem distribusi, frekuensi, lokasi ke tempat distribusi, ketersediaan kartu registrasi dan jatah. Community level monitoring penggunaan, penjualan, pertukaran makanan, serta dampak terhadap prevalensi malnutrisi, protein, defisiensi mikronutrien. Juga ada yang berhubungan dengan sistem pemantauan kesehatan, menilai semua penyebab malnutrisi. Household level untuk menentukan akses individu, persiapan dan konsumsi makanan, praktik pemberian makan bayi, persepsi perempuan tentang kualitas dan nilai komoditas pangan. Ketika ada kejadian malnutrisi atau adanya ketidakadilan distribusi jatah pangan, monitoring kecukupan asupan makanan dalam keluarga, subkelompok yang rentan dan populasi menjadi alat manajemen yang sangat vital. Monitoring yang dilakukan dengan membandingkan asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi dapat mengidentifikasi subkelompok mana yang menerima atau mengkonsumsi makanan secara tidak cukup atau berlebihan dan penyebabnya. Kemudian kendala logistis, kelompok rentan yang mungkin memerlukan penagetan selektif dengan makanan atau ransum tambahan. Apakah kandungan gizi makanan ransum telah mencukupi? Berapa banyak makanan dari pasar lokal yang tersedia dan telah digunakan? Berapa banyak makanan yang digunakan sebagai komoditas barter untuk memperoleh kebutuhan? Kemudian penyebab yang mendasari malnutrisi. Alat monitoring kecukupan pangan bisa dengan look basket monitoring, metode kualitatif, survei rumah tangga. Look basket monitoring itu untuk menentukan jumlah aktual dari jatah makanan atau ransum yang dimaksudkan secara teoritis dan dijanjikan atau diprogramkan. Kemudian metode kualitatif untuk memberikan pemahaman tentang keyakinan, pendapatan, persepsi populasi dan memberikan informasi tentang alasan penyebab perbedaan relatif dari temuan kuantitatif. Kemudian dari survei rumah tangga, mengkaji informasi demografi, data mortalitas, mobilitas, stok pangan, dan penggunaan pangan. Kuesioner rumah tangga dikumpulkan dari sampel rumah tangga yang representatif hasil analisis secara statistik di tingkat pusat. Kemudian alat monitoring kecukupan pangan bisa survei antropometri dan defisiensi zat besi mikro, kajian ekonomi pangan rumah tangga, penilaian ketahanan pangan dan mata pencaharian. Kemudian monitoring akses pangan dalam situasi pandemi adalah salah satu pilar menentukan ketahanan pangan masyarakat. Akses pangan berarti individu dapat memperoleh pangan yang tersedia, yaitu dengan menanam, membeli atau barter, pemberian hadiah, program kesejahteraan atau bantuan dari pemerintah. Monitoring akses pangan dalam situasi pandemi, tim kepemimpinan kota dan pelaksana program distribusi pangan perlu melacak dan memonitor proses agar dapat menjamin aktivitas yang sedang berjalan telah berlangsung sesuai rencana. Kesimpulan, prinsip kebutuhan gizi makro dan mikro dalam keadaan darurat harus sesuai dengan AKG yang dianjurkan di Indonesia. Monitoring akses pangan dan asupan memadai perlu ditetapkan untuk memastikan ketidakcukupan atau kekurangan pangan untuk dapat diketahui pada waktu yang tepat. Beberapa alat monitoring yang paling sering digunakan adalah food basket monitoring, survei rumah tangga secara kuantitatif, survei antropometri dan penyakit defisiensi zat gizi mikro, kajian ekonomi pangan rumah tangga, dan penilaian ketahanan pangan dan mata pencarian. Saran: diperlukan penilaian sistematis, komprehensif, analisa kebutuhan gizi akibat bencana dalam penggunaan zat gizi makro dan mikro sesuai AKG pada kelompok rentan. Monitoring akses pangan dan asupan yang memadai perlu ditingkatkan baik level individu, rumah tangga, dan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.